Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dayat. Nomor NIM saya 2019 11 0052. Saya dari Kampus Setiawan Surabaya. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya tentang strategi memulai usaha. Pertanyaan apa sih yang paling sering dipertanyakan sebelum memulai usaha? Satu, bisnis apa yang saya lakukan? Untuk saat ini bisnis nggak harus selalu menampakkan diri di pinggir jalan untuk berjualan. Saat ini bisnis melalui sosmed pun bisa dilakukan, hanya di rumah saja bermodalkan smartphone dan internet saja. Itu pun sudah cukup mewakili yang namanya bisnis. Yang kedua, apakah masyarakat akan membutuhkan produk saya? Apakah produk kamu itu sekiranya dibutuhkan masyarakat? Produk apa yang kamu buat terlebih dahulu sehingga masyarakat itu membutuhkan? Berapa banyak modal yang saya butuhkan? Untuk modal, kamu harus membuat bisnis plan yang udah kamu buat agar kamu bisa menentukan modal. Di mana saya akan menjalankan bisnis. Nah, bisnis ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Bisnis gak harus dijalankan di luar atau di lapangan, bisa juga dilaksanakan di rumah aja, bisa kok. Yang penting akses internetnya pun lancar. Apakah saya harus membuat bisnis plan sendiri? Ya, kamu harus membuat bisnis plan. Atau kalau Anda belum mengerti, kamu juga bisa bertanya pada yang sudah paham tentang bisnis plan dan sudah mempunyai usaha dan sudah lancar bergerak di bidang usaha tersebut. Gimana jika saya gagal? Kalau gagal silakan mengulang dan mengulang. Jika kamu masih gagal, bisa kamu belajar dengan orang yang sudah mahir dengan bisnis itu. Beberapa pertimbangan sebelum memulai usaha. 1. Pasar. Anda harus melihat pasar itu terlebih dahulu untuk memulai usaha. Jika ada peluang, kamu bisa memasukinya. 2. Persaingan. Kamu harus melihat persaingan produk yang kamu jual di pasaran atau di tempat kamu akan menjual produkmu itu, dan kamu harus bisa memasarkan produkmu itu dengan caramu, jangan meniru orang. 3. Kemampuan individu kamu itu apa? Peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang yang adanya kesempatan dan usaha yang adanya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Cara membaca peluang. 1. Tanyakan pada diri Anda, apakah diri Anda bisa membaca peluang? 2. Pikirkan apa yang lagi tren. Untuk saat ini yang lagi tren adalah minuman, salah satunya minuman boba dan minuman yang banyak rasanya gitu. Atau juga bisa, kalau makanan, biasanya makanan Korea atau makanan luar negeri yang belum ada di Indonesia yang bisa diperjualbelikan. 3. Ciptakan produk atau jasa baru. Ciptakan produk baru dan jasa baru agar ada ketertarikan masyarakat dengan produkmu itu. Kalau yang sudah ada, pasti orang-orang udah
pahamlah dengan produk itu dan jasanya. 4. Tambahkan nilai produk yang sudah ada. Kalaupun kamu membuat produk, kamu harus menciptakan inovasi lain agar produk itu tidak monoton saat dilihat orang. 5. Penelitian pasar. Kamu harus benar-benar melihat pasar itu, apakah ada persaingan atau tidak, apakah ada peluang. Jika ada peluang, langsung saja. Cara memanfaatkan peluang. Lakukanlah riset pasar. 2. Mempersiapkan dan menyusun rencana. 3. Patuh terhadap aturan. 4. Strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kunci smart and good entrepreneur. 1. Keberanian. Kamu harus berani mengambil resiko dan keputusan yang kadang-kala memang sulit untuk diambil. Kamu harus benar-benar bisa mengambil. Yang namanya usaha pasti ada resiko. 2. Kemampuan. Kamu harus mempunyai strategi, skill, taktik, motivasi, dan kontrol. Untuk itu kamu bisa dan mampu untuk memulai usaha itu. 3. Kreativitas. Untuk kreativitas kamu harus bisa menginovasikan produk yang akan kamu jual atau yang kamu buat. 4. Keteguhan hati. Kunci meraih kesuksesan. 1. Niat. Orang jika lagi memulai usaha pasti punya niat, bukan asal-asalan sih. 2. Ikhlas. Kamu harus ikhlas jika produk yang kamu jual itu tidak laku ataupun basi karena penjualan yang sangat sulit. Dan jika resiko rugi. 3. Bekerja keras. Kamu harus benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Berdoa. Berdoalah setelah sholat jika kamu beragama Islam. 5. Sabar dan tawakal. Jangan lupa barengin itu dan serahkanlah usahamu kepada Allah yang Maha Esa. Ya, itu tadi presentasi saya tentang strategi dalam